terima berkatmu, ku terima janjimu, ku terima hidup yang baru, melimpah selalu. Ku terima berkatmu, ku terima janjimu, ku terima hidup yang baru, melimpah selalu, melimpah selalu. Shalom Kakak Joy, shalom juga Ibu Evi, Lampus, Bu Esther, terima kasih sudah gabung. Bu Esther, apa kabarnya Ibu Esther pagi hari ini? Sehat selalu ya. Dan Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Kakak Estina, selamat pagi, senang sekali bisa berjumpa lagi ya. Padahal baru kemarin berjumpa ya, tapi rasanya kangen ya. Mari kita mau menaikkan pujian ini. Katakan kita menerima semua berkat Tuhan, semua janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, sebagai deklarasi iman kita kepada Tuhan bahwa kita menerima semuanya itu. Dengan penuh ucapan syukur kita menaikkan pujian ini. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung, saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus buat hatiku. Terima berkatmu, ku terima janjimu, ku terima hidup yang baru, melimpah selalu. Yesuslah penolongmu, Yesus tempat kita berlindung, saat ku rasa takut, tangan Yesus kuat hatimu. Terima berkatmu, ku terima janjimu, ku terima hidup yang baru, melimpah selalu. Terima kasih Kakak Maidalena sudah share, Kakak Estina, dan siapa lagi tadi yang share, Bu Evi, ya semuanya terima kasih. Janjimu, ku terima hidup yang baru, melimpah selalu, melimpah selalu. Ya, saya percaya pujian ini pasti memberkati Bapak Ibu semua, mengingatkan kepada kita jangan takut, jangan khawatir ya. Jika kita takut, kita khawatir, pegang tangan Yesus, pegang erat-erat tangannya. Ya, tangannya itu adalah firman-Nya. Maka hati kita akan kuat.
Saya merasa Bapak Ibu hari ini banyak sekali yang khawatir ya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Selamat pagi juga Kakak Elia. Terima kasih sudah bergabung, sudah share. Kakak Pimping, Kakak Soraya, Kakak Joy, terima kasih sudah tap-tap layar ya Kakak Estina. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, kuat hatiku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Yesuslah penolongmu, Yesus tempat Engkau berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu. Ya, terima kasih tadi Kakak Elia ya untuk bunga-bunganya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Jangan khawatir, jangan takut ya. Pagi hari ini saya membagikan firman Tuhan tentang kekhawatiran. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu ini, dan kiranya Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini, mereka yang sedang khawatir, mereka yang sedang takut. Saat ini kasih Tuhan, menjamah Engkau, Roh Kudus jamah setiap anak-anak-Mu saat ini yang sedang khawatir, yang sedang takut, yang sedang sakit juga. Saat ini jamah anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari roh-roh intimidasi, roh kekhawatiran, roh ketakutan. Keluar saat ini dari anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir menjamah Engkau, bahkan menyembuhkan Engkau yang sedang sakit sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom pagi semuanya. Ya, Kakak Elia, nanti saya akan berdoa setelah selesai renungan firman Tuhan ya. Pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagian firman Tuhan mengenai hal kekhawatiran. Ada pewahyuan hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada saya, dan saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semua mengenai kekhawatiran ya.
ada satu kunci rahasia yang Tuhan berikan dalam firman-Nya, dan saya mau membagikannya kepada Bapak Ibu semua. Saya percaya firman Tuhan ini pasti akan menolong Bapak Ibu semua ya. Sambil saya cari lagu yang enak, musik yang enak, Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar, bantu share. Saya percaya firman Tuhan ini pasti akan memberkati Bapak Ibu semua ya. Sebentar. Oke, hal kekhawatiran. Mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius. Matius 6, saya mau membacakan dari ayat ke-19 ya. Ini mengenai hal mengumpulkan harta. Nah, apa hubungannya mengumpulkan harta dengan kekhawatiran? Ada ya Bapak Ibu. Karena masalah khawatir itu, sekali lagi, ini adalah masalah hati. Tidak tergantung dari berapa jumlah harta yang kau punya ya. Jangan engkau berpikir karena engkau hidup pas-pasan, jadi engkau khawatir orang yang kaya raya mereka nggak khawatir. Enggak ya, nggak begitu Bapak Ibu. Kekhawatiran itu ini adalah masalah hati, bukan masalah berapa banyak harta yang engkau punya. Jadi orang yang kaya, orang yang diberkati pun mereka ada kekhawatirannya sendiri. Jadi mari kita membaca Matius 6 ayat 19 ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi apa? Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Ya, sebentar saya perbaiki. Ya, lightningnya kurang. Oke, saya lanjut. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena apa? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kenapa firman Tuhan menyorotkan tentang pengumpulan harta? Nah, setelah berbicara tentang pengumpulan harta, ya, Bapak Ibu akan melihat firman Tuhan akan berbicara tentang penyembahan berhala ya. Setelah itu baru berbicara tentang kekhawatiran. Saya akan bacakan dulu, baru nanti saya akan bahas. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ke-22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat ke-24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, baru setelah ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai hal kekhawatiran ya. Ayat ke-25 saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu juga melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat ke-31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mohon maaf ya, pembacaan firman Tuhannya sangat panjang. Ya, baru saya akan membahas tentang satu kebenaran firman Tuhan pewahyuan yang Roh Kudus berikan kepada saya, dan saya akan bagikan kepada Bapak Ibu kuncinya supaya kita hidup ini ya nggak khawatir, nggak cemas ya, berkecukupan. Ini kuncinya itu Bapak Ibu lihat di ayat ke-19 yang tadi saya bacakan ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di sini berbicara tentang apa? Tentang fokus kita, tentang hati kita. Di mana hati kita ditempatkan. Ini sebetulnya kunci tentang penyediaan Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu tahu, Roh Kudus baru ngasih tahu saya tadi beberapa menit sebelum saya live. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen hidup kita ini ya nggak kekurangan ya, nggak selalu khawatir. Jadi apa kuncinya? Di mana hati kita diletakkan. Ya, terima kasih Kakak Estina, Ibu Mercy sudah menyematkan ayatnya ya. Di mana hati kita diletakkan? Kalau hati kita diletakkan kepada yang di atas, ya, kepada kerajaan Allah, kepada bagaimana kita menyebarkan Injil, bagaimana orang-orang bisa diselamatkan, bagaimana isi hati Bapa kita yang di surga ya. Jikalau fokus kita mementingkan apa yang Tuhan pentingkan, mengasihi sesama ya, maka kita resources kita ya, dana kita juga ya, kita lebih memfokuskan kepada hal-hal yang di atas, betul? Karena di sini dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada kan? Betul kan? Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita mengutamakan terlebih dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, tadi di akhir di summary lagi loh sama firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu cermat, di awal tadi ditekankan tentang kerajaan sorga. Di akhir perikop ini yang kita baca ditekankan kembali tentang kebenarannya, kerajaannya ya, tentang kerajaan Allah yang harus kita utamakan, kita pentingkan, kita fokuskan ya. Karena ketika kita meletakkan hati kita kepada yang di atas, kepada kerajaannya, kepada kebenarannya, kepada kasih ya, kasih akan Tuhan, kasih akan sesama, maka tugas Tuhanlah, tanggung jawab Tuhanlah yang memelihara kehidupanmu. Jadi engkau tidak perlu lagi khawatir. Karena sesungguhnya ketika kita menabung ya, ini saya pakai istilah dunia, menabung kepada hal-hal yang tidak kelihatan, kepada hal-hal surgawi. Ketika kita mengutamakan kerajaannya, tentu saja kita pasti kalau misalnya
tempat di mana Bapak Ibu beribadah, gereja, tempat di mana engkau beribadah lagi butuh dana misalnya. Pasti karena engkau mengasihi Tuhan, karena engkau mengasihi kerajaannya, pasti engkau juga pasti mau memberi kepada gerejamu, kepada kerajaannya untuk memperluas pelebaran kerajaannya. Betul apa betul? Ya, pasti karena engkau mengasihi Tuhan, karena engkau meletakkan hatimu, hartamu pada yang kekal, ya. Nah, sesungguhnya ketika engkau meletakkan hatimu, ya, memarkirkan hatimu kepada yang kekal, kepada Tuhan, ketika engkau mengasihi Tuhan, dan ketika engkau memberikan resources-mu, resources itu apa? Ya, sumber dayamu, danamu, uangmu, tenagamu, ya, perhatianmu kepada yang kekal ini, apa janji Tuhan? Janji Tuhan saya mau bacakan kepada Bapak Ibu ya. Ini ayat firman Tuhan yang sangat ditentang oleh kebanyakan hamba Tuhan. Ya saya sih nggak nyalahin. Kenapa? Karena mereka takut kita itu transaksional dengan Tuhan. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Karena dikatakan apa? Firman Tuhan aja perjanjian lama, perjanjian baru. Ya kan? Tuhan kita itu adalah Allah perjanjian. Jadi kita nggak bisa mengklaim sesuatu yang bukan bagian kita gitu. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, kita juga tidak akan mendapatkan bagiannya. Memang kita diselamatkan oleh anugerah. Betul, setuju 200%. Bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi untuk janjinya, Bapak Ibu, janji itu seperti kontrak. Nggak mungkin kita ingin mengklaim janji Tuhan kalau kita nggak melakukan bagian kita. Itu namanya apa? Mimpi di siang bolong. Ya, setuju apa? Setuju ya. Nah, janji firman Tuhan ini yang memang saya nggak nyalahin ya, banyak hamba Tuhan menentang. Tetapi bagi saya segala sesuatu yang tertulis di firman Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, yang penting itu di mana hati kita diletakkan ketika kita memikirkan kerajaan Allah, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mengasihi sesama, karena kita ingin banyak orang diselamatkan. Bukan karena kita ingin, ya nggak salah kalau kita ingin diberkati, tetapi fokus kita itu loh di mana, itu yang penting ya. Karena ketika kita sesungguhnya mendahulukan kerajaannya, ini ya saya akan bacakan kepada Bapak Ibu di kitab Markus 10 ayat 29 sampai 30. Ya, janji firman Tuhan ini diulang terus ya. Bapak Ibu bisa melihat di Injil Matius, di Injil Lukas sama, tetapi yang akan saya bacakan itu di Markus 10 ayat 29 sampai 30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ini berbicara tentang kapan? Tentang hari ini. Bapak Ibu hidup di dunia, jadi jangan berpikir, oh ya sekarang kita melakukan perbuatan baik supaya kita banyak kan orang Kristen kan begitu, supaya nanti kita dibalas di surga. Firman Tuhan ini janji tentang kehidupan kapan? Kehidupan masa sekarang ini loh. Ini yang nulis firman Tuhan ya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Ya 100 kali lipat ini bukan hanya berbicara tentang kuantiti ya, tetapi kualitas. Jadi jangan berpikir kalau saya ninggalin keluarga saya melayani Tuhan, saya akan dapat 100 kali lipat ibu atau 100 kali lipat anak gitu. Bukan ya, tetapi kualitas yang saya bicarakan. Nah,
Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya ketika kita memarkirkan hati kita kepada yang kekal, ketika kita mengasihi Tuhan ya, dan mengasihi sesama kita, ya maka kita akan menaruh sumber daya kita, menaruh perhatian kita, hati kita, pikiran kita, termasuk uang kita kepada yang kekal, kepada yang di atas ya. Dan ketika kita mengutamakan terlebih dahulu kerajaannya, maka dikatakan apa? Ya, sesungguhnya itu akan kembali kepadamu ya. Kemudian setelah ini ya, kunci yang pertama tadi saya udah share ya. Jadi di mana hati kita parkirkan? Apakah kepada kerajaannya? Apakah kepada Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang ada, yang kelihatan di dunia ini? Ketika engkau fokus kepada yang kekal, maka segala kekhawatiranmu ya, akan apa yang kau makan, akan apa yang kau minum, akan apa yang kau pakai, jadinya terkesampingkan ya. Itu setidaknya itu yang terjadi kepada saya ketika Tuhan suruh saya ngasih kepada kerajaannya ya. Saya sudah pernah share, nggak tahu Bapak Ibu mungkin yang belum mendengar, waktu pertama Tuhan gembleng saya, Tuhan kasih tahu saya, suruh ngasih ke gerejanya yang ini, hamba Tuhan yang ini, berapa duitnya, jelas sekali gitu ya, sampai saya nggak bisa nolak. Dan akhirnya Tuhan gembleng setiap bulan itu, misal penghasilan saya misalnya cuma 100.000, misal ya, karena angka itu sensitif, tapi saya bisa memberikan kepada kerajaannya. Kalau Bapak Ibu ya heran, saya juga heran, bisa memberikan 500.000 misalnya sebulan kepada kerajaannya. Saya juga bingung itu duit dari mana, saya juga bingung. Tetapi inilah yang terjadi ketika engkau mendahulukan kerajaannya ya, bukan karena transaksional, bukan karena engkau ingin saya memberi karena saya ingin diberkati, ya nggak salah sih, nggak salah. Tetapi di mana itu loh hatimu berada ya. Jadi saya juga nggak sempet ya khawatir tetap ya, namanya orang hidup ya tetap ada khawatirnya. Tetapi ketika ya menyala, kata kakak Estina, semangat ya, tetapi ketika khawatir ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada satu kuasa ilahi yang take over hati saya ya. Jadi kekhawatiran saya hilang semua, digantikan dengan damai sejahtera. Nah, seperti itu ya Kakak Desi ya. Jadi jangan fokuskan pikiran kita, hati kita dengan apa yang kurang ya. Misalnya, waduh gimana caranya saya membayar kebutuhan saya ini itu, misalnya kebutuhan anak sekolah atau apa. Fokus kita jangan di situ. Kalau fokus kita di situ, kita akan selalu khawatir. Tapi fokus apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Ya, apa sih isi hatinya Tuhan? Ayo, apa isi hatinya Tuhan? Tuhan itu mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi dunia ini ya. Tuhan mengasihi. Kehendak Tuhan itu supaya seluruh manusia diselamatkan dan tidak mengalami api yang kekal. Itu sebetulnya tujuannya. Itu yang apa ya? Itu yang kehendak Tuhan itu sebetulnya. Nah, sekarang mari Bapak Ibu kita fokuskan, kita mulai berpikir tentang apa yang menjadi isi hatinya Tuhan ya. Mulai berpikir tentang bagaimana Bapak Ibu bisa membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan ya. Mungkin engkau nggak punya platform kayak saya untuk ya sharing firman Tuhan, tapi bisa mulai dengan apa yang ada dalam dirimu ya. Nggak mesti engkau harus selalu ngasih duit ke gereja kalau engkau nggak punya duit. Nggak mesti begitu. Engkau bisa mulai dengan doa, berdoa tentang, misalnya berdoa, lihat sekelilingmu, teman-temanmu, keluargamu yang belum percaya. Bagaimana caranya supaya engkau bisa menjadi saksi dengan perbuatan baikmu, bisa membawa jiwa untuk kenal dengan Tuhan Yesus. Ya nggak mungkin kita bersaksi
misalnya membagikan firman Tuhan, kalau kelakuan kita nyebelin gitu, siapa sih yang mau denger? Kalau kita tingkah laku kita jahat, kalau kita suka ngomongin orang, kalau kita suka gosip, kalau kita suka jahatin orang, siapa sih yang mau dengar kita? Ya, nggak melulu mesti nabur uang ke gereja, nggak melulu mesti begitu. Ya, mungkin kau bisa mulai dengan berdoa untuk teman-temanmu yang belum percaya, supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan. Ya, ini kita berbicara tentang hati, di mana fokus hati kita berada. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Karena Tuhan mengenal siapa orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ya, oke, kita lanjut. Setelah itu ya, baru firman Tuhan tadi yang pertama kita baca, ya perikop yang pertama itu mengenai apa? Mengenai pengumpulan harta. Ini berbicara tentang fokus hati kita, di mana kita tempatkan hati kita ya. Di mana sih hati kita itu kita letakkan? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Firman Tuhan berkata seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat ya di mana hatimu berada, engkau lihat rekening bankmu dan engkau telaah satu persatu. Pengeluaran paling besar engkau keluarkan untuk apa? Kalau pengeluaran yang paling besar engkau keluarkan untuk misalnya ya baju, fashion, dan lain sebagainya ya, berarti disitulah hatimu berada. Kesukaanmu ya itu. Saya nggak menghakimi ya, mohon maaf, saya nggak menghakimi ya. Ada orang-orang yang memang sukanya itu ya, tetapi jikalau uang yang paling banyak engkau habiskan itu misalnya untuk menolong sesama, untuk kerajaan Allah, nah disitulah hatimu berada. Engkau parkirkan hatimu pada kekekalan ya, kepada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, yang kedua, setelah itu dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ini sekali lagi berbicara, yang pertama berbicara tentang hati, yang kedua berbicara tentang cara pandangmu. Ya, cara pandangmu ya. Vision tentang pandangan prinsip-prinsip kehidupan. Bagaimana engkau ya menerapkan prinsip kehidupan. Ada orang yang memandang kehidupannya ini sebagai kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk ya menyembah Tuhan dengan kehidupannya. Jadi dia mau memakai seluruh kehidupannya, seluruh tubuhnya untuk taat kepada firman-Nya. Tetapi ada yang melihat kehidupan ini dengan ya kesempatan untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Ya, kalau itu yang menjadi prinsip hidupnya, maka ya gelaplah seluruh tubuhmu. Maka apa? Engkau akan selalu khawatir. Karena apa? Yang perikop selanjutnya, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Jika engkau memarkirkan hatimu, kesukaanmu, kesayanganmu, kecintaanmu kepada hal-hal yang ada di dunia, ya mohon maaf saya nggak menghakimi, tetapi ketika kita memarkirkan hati kita kepada apa yang ada di dunia, maka kita ya di sini di firman Tuhan katakan akan mengasihi yang satu dan membenci yang lainnya. Nah, ketika kita mengasihi yang ada di dunia ini, maka pasti Bapak Ibu akan khawatir. Khawatir ini sebetulnya dosa ya, salah satu dosa, karena kita nggak punya iman, karena kita takut
kita khawatir, kita nggak punya iman. Ya, orang yang beriman itu nggak akan khawatir, nggak akan takut karena dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupannya. Memang nggak mudah, tetapi sekali lagi tadi saya udah kasih tahu kuncinya, rahasianya di awal, yakni di mana hati kita tempatkan. Ketika kita mendahulukan kerajaan Allah, ketika kita mengasihi Tuhan, ya maka itu sebetulnya seperti tabungan. Kan di sini dikatakan apa? Saya balik lagi ke yang awal deh ya, tentang mengumpulkan harta. Di sini dikatakan ngengat dan karat merusaknya kalau di bumi ya. Pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, karena setiap kali sebetulnya sesungguhnya ketika engkau memberi kepada kerajaannya, ketika engkau mengutamakan kerajaan Allah, sebetulnya ya segala sesuatu yang engkau berikan kepada kerajaan Allah itu tidak akan hilang, tetapi akan kembali kepadamu. Tadi kan firman Tuhan yang kita baca ya, segala sesuatu yang kita tinggalkan untuk Tuhan, baik itu tadi dikatakan apa ya, sanak saudara, tanah ya, termasuk resourcesmu, termasuk sumber dayamu, termasuk tenagamu, termasuk danamu yang engkau berikan kepada Allah, itu engkau akan mendapatkannya kembali di surga. Tadi dibilangnya apa? Pada saat ini, dan engkau akan mengalami hidup yang kekal. Sesungguhnya kita lagi nabung, bahasa kasarnya kita lagi nabung di surga, dan itu akan kembali kepadamu ya. Tetapi ketika kita memarkirkan hati kita kepada yang ada, kepada ya kebutuhan kita, ketika kita memikirkan diri kita sendiri terlebih dahulu, ketika kita egois, cuman mikirin apa yang kita butuhkan, ya kan? Kalau fokus kita hanya kepada diri kita sendiri, kita nggak punya lagi ruang untuk orang lain, apalagi untuk kerajaannya. Betul? Betul apa betul? Ya kan? Kalau fokus kita hanya memikirkan, wah nanti saya cukup nggak ya sampai akhir bulan? Wah bagaimana saya membayar kebutuhan saya? Misalnya, ya saya juga ini yang ngomong juga banyak kebutuhan, banyak tagihan, banyak bill. Sekali bill yang datang itu Bapak Ibu nggak tahu ya, billnya itu ajubile gitu loh. Jangan berpikir bahwa, oh Ibu Ciara enak, enggak, sama. Billnya itu sekali datang itu ajubile, puyeng kata Ica. Iya, tetapi sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu semua, jangan fokus semuanya itu, jangan ya. Ketika engkau fokus ke sana, engkau akan khawatir. Tetapi fokuskanlah kepada kerajaannya, apa yang Tuhan mau. Utamakan dulu kepentingan Tuhan, utamakan dulu sesamamu ya. Dikatakan ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya engkau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Ya, ketika kita ya nabung, sebetulnya nabung kepada kerajaan surga, itu sesungguhnya kayak tabungan yang sempurna. Kenapa tabungan yang sempurna? Karena nggak ada pencuri yang bisa ngambil. Ya kan? Dan setiap kali yang kau butuhkan, apa kata firman Tuhan tadi? Karena Bapamu yang di sorga mengetahui bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Engkau lagi nabung sama Tuhan. Ya. Di sini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya Bapak Ibu semangat, sebetulnya masih banyak yang mau saya bagikan, tapi saya rasa cukup ya sampai di sini. Saya percaya Bapak Ibu sudah dapat poinnya, daripada saya ngomong panjang lebar kali tinggi tapi nggak dapat poinnya.
saya percaya firman Tuhan ini pasti sudah memberkati Bapak Ibu. Tadi saya udah bagikan ya kuncinya yang Roh Kudus kasih tahu ke saya, kuncinya pewahyuan daripada Roh Kudus. Kenapa penting ayat ke-19 itu? Mungkin banyak dari Bapak Ibu berpikir apa hubungannya kekhawatiran dengan ini. Tetapi itu adalah kunci di mana Bapak Ibu akan mengalami ya penyediaan daripada Tuhan. Ketika kita memarkirkan hati kita kepada yang kekal dan bukan kepada yang ada, kepada bill ya. Bill itu tahu kan Bapak Ibu, tagihan, invoice gitu ya. Ya, semangat Kakak Estina, semangat Ibu Evi, semangat semuanya Ibu Wulan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Dan saya juga sudah membagikan kesaksian saya, dan saya percaya kesaksian berbicara lebih kuat ya dibandingkan teori. Saya sudah menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan yang impossible dalam hidup saya. Penghasilan, bayangin penghasilan misalnya cuma 100.000 sebulan, tetapi ketika saya mengutamakan ya taat, waktu Tuhan suruh saya kasih untuk gerejanya ini, sampai sayanya juga bingung kenapa setiap bulan saya ngasihnya. Wah, kalau dipikir ajubile gitu, misalnya penghasilan cuma 100.000 sebulan, saya bisa ngasih 500.000 sebulan. Nah, juntrungannya dari mana itu? Betul? Saya juga nggak ngerti. Itu namanya matematikanya sorga ya. Dan kuncinya tadi saya sudah bagikan, Matius 6 ayat 19 sampai 20. Ketika kita mengumpulkannya di surga, itu adalah tabungan yang sempurna, nggak ada pencuri yang mencurinya. Dan Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu, segala sesuatu yang bahkan yang dicari bangsa-bangsa di dunia. Apa sih yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia? Tadi kan ngomong ya, segala sesuatu itu dicari oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Tetapi ya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka Tuhan akan menambahkan semuanya itu. Segala sesuatu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia, engkau gak usah cari-cari, Tuhan yang menambahkannya, Tuhan yang ngasih bagi Bapak Ibu semua. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu yang khawatir, hayo sekarang kita rame-rame mau ganti fokus kita. Jangan gagal fokus. Jangan gagal fokus. Jangan fokus dengan apa yang engkau perlukan, apa yang engkau harus bayar, apa yang engkau harus ya tagihan-tagihanmu. Jangan. Fokus dulu sama kerajaannya, sama apa yang Tuhan mau, sama mengasihi sesama, menolong sesama. Ya, terima kasih Kakak Estina. Ya, saya ngomong juga sama sih. Ya, dulu waktu Tuhan gembleng itu ya sampai sekarang sih. Karena kan itu itu jadi lifestyle. Ya, fokusnya dirubah ya Bu Esther. Fokusnya dirubah. Fokusnya kita mau apa? Kata kitab Kolose 3 ayat 1, pikirkanlah hal-hal yang di atas ya. Kita harus berpikir hal-hal yang di atas. Fokusnya harus dirubah, mari Bapak Ibu ya. Oke, saya percaya sudah cukup ya firman Tuhan. Saya akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau bagikan lewat hamba-Mu ini. Mari Roh Kudus, tolong setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini, bukakan mata hati mereka saat ini. Hamba-Mu mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh. Bapak Ibu semua yang ada di live room ini, hancurkan, patahkan setiap belenggu roh penyembahan mamon atas hidupmu. Hancur, patah demi nama Tuhan Yesus.
Setiap roh jahat keluar dari hidupmu, roh kekhawatiran, roh kecemasan, ketakutan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Roh yang mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Roh yang takut akan Tuhan, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir berlimpah-limpah, memenuhi hati dan pikiranmu saat ini. Engkau yang sedang sakit, taruh tanganmu di dada atau di bagian yang sedang sakit. Saat ini saya berdoa, kuasa Tuhan mengalir, menjamah bagian tubuhmu yang saat ini sedang sakit. Darah Yesus bebaskan engkau. Jadilah engkau bebas, sembuh, kesembuhan mengalir. Saat ini engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, engkau sudah menjamah melawat anak-anakmu yang ada di live room ini saat ini. Darah Yesus buka jalan berkat untukmu. Berkat Tuhan dicurahkan atas lumbung-lumbungmu, atas hidupmu, atas keluargamu, atas usahamu, atas pekerjaanmu. Segala apa yang kau pegang dibuat Tuhan menjadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, saya percaya firman Tuhannya sudah membukakan mata hati Bapak Ibu semua ya. Dan kesaksian saya sudah berbicara lebih kuat dibandingkan apa yang saya bagikan. Betul, betul. Oke, kalau begitu saya akan mengajak Bapak Ibu semua kita menaikkan satu pujian ya. Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, boleh tuliskan di komentar. Saya akan terima kasih Kakak Joni sudah bikin live-nya meriah sekali. Ya, terima kasih Kakak Jessica, Kakak Jehoswa, Kakak Joy yang sudah tap-tap layar, Bu Esther yang sudah tap-tap layar, terima kasih. Ya, mari saya mau didoakan. Bapak Ibu yang mau didoakan secara langsung, boleh klik tombol tamu sambil tuliskan di komentar. Ya, sakitnya apa? Saya akan berdoa. Ya, terima kasih Kakak Estina. Ya kan luar biasa kan, saya juga bingung. Misal penghasilan 100.000 bisa ngasihnya 500.000 per bulan loh. Sampai sayanya bingung. Saya aja bingung gimana Bapak Ibu ya. Ya, itulah pekerjaan Tuhan. Tuhan itu setia dengan firman-Nya. Bapak Ibu yang sakit, boleh kembali tuliskan di komentar. Saya akan mendoakan untuk Bapak Ibu ya. Nggak mustahil kalau kemarin-kemarin Tuhan banyak melakukan mukjizat. Yang tumornya hilang nggak jadi operasi, yang HIV positif jadi negatif dan lain sebagainya ya. Nggak mustahil hari ini juga Tuhan yang sama akan, ya Kakak Rospinansi, Ibu Rospinansi, saya undang naik ke atas untuk didoakan. Ibu Rospinansi, kalau mau didoakan secara khusus harus klik tombol tamu. Oh ya udah, monggo silahkan, puji-pujiannya nanti ya. Saya berdoa dulu untuk yang sakit. Ibu Rospinansi, oh Ibu Elizabeth, kasihan sekali. Ibu Elizabeth, kalau mau didoakan secara khusus harus klik tombol tamu ya. Ibu Elizabeth Setiawan. Ibu Rospinansi sudah diundang naik ke atas. Ibu Elizabeth, tadi siapa namanya? Ibu Elizabeth Setiawan. Saya berdoa ya buat Ibu Elizabeth Setiawan, mana ya? Ada juga di sini. Silakan Ibu Elizabeth Setiawan, kalau mau didoakan secara khusus klik tombol tamu. Shalom.
Shalom. Ya, selamat pagi. Ibu Iya, Elizabeth, boleh buka kameranya? nggak bisa, Kak. Oh, nggak bisa. Iya. Ya, nggak apa-apa. Saya doa ya. Aduh, kenapa Ibu? Sekarang apa yang Ibu rasakan? Belakang geger ini, belakang pundak, geger ke atas dari pundak sampai bawah itu sakit. Kaki lutut kiri sama kaki telapak kaki kanan itu sakit itu. Ditabrak apa Ibu? Mobil. Ya ampun. Jadi sekarang Ibu berbaring di ranjang gitu. Iya. Oh, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Elizabeth Setiawan saat ini. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Elizabeth. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk kecelakaan. Roh maut saat ini hancur, patah atas Ibu Elizabeth demi nama Tuhan Yesus. Belenggu setiap belenggu-belenggu dosa, belenggu santet, belenggu kiriman, guna-guna hancur, patah atas Ibu Elizabeth. Sihir hancur patah atas Ibu Elizabeth demi nama Tuhan Yesus. Sekali lagi roh kecelakaan, roh maut saya ikat, saya usir keluar. Roh sakit penyakit saya usir keluar demi nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari kiranya Engkau jamah Ibu Elizabeth saat ini. Roh Kudus, roh kesembuhan datang, jamah Ibu Elizabeth dari ujung kepala saat ini sampai ujung kakinya. Roh Kudus, jamah sekarang, datanglah dan jamah sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sekarang roh kesembuhan mengalir saat ini dari lehernya, dari kepalanya, lehernya sekarang yang sakit, sekarang yang kaku sembuh. Bahkan tulang belakangnya sekarang mengalir kuasa Tuhan mengalir membebaskan Ibu Elizabeth dari sakit tulangnya yang mungkin ada patah sekarang menyambung kembali. Kuasa Tuhan mengalir, tulangnya disambung kembali sekarang yang patah dalam nama Tuhan Yesus. Sakit-sakit di tulangnya, tulang belakangnya sekarang sembuh, bebas sembuh. Ibu Elizabeth itu ibu yang dulu saya pernah doakan sakit Iya. lutut. Iya. Oh, iya. Aduh, Ibu. Ya, sekarang kuasa Tuhan mengalir. Tulang di belakangnya sekarang sembuh. Yang patah sekarang nyambung kembali demi nama Tuhan Yesus. Yang sakit di telapak kaki kanannya sekarang sembuh. Mengalir kuasa Tuhan. Telapak kaki kanannya sudah nggak sakit lagi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah menjamah Ibu Elizabeth sekarang. Engkau membebaskan dia, menyembuhkan dia, memulihkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Elizabeth bisa sekarang apa yang Ibu rasakan? Bisa coba bangun sekarang? Coba bangun dari tempat tidur. Masih sakit sih untuk Untuk berdiri. bangun. Nggak apa-apa, coba bangun dulu ya. Langkah iman, respon iman. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Ibu Elizabeth sekarang. Tulang yang patah di bagian belakangnya sekarang menyambung dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau jamah Ibu Elizabeth sekarang. Terima kasih, kuasa-Mu mengalir yang patah tulangnya sekarang nyambung kembali, sakitnya sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga bahkan pinggangnya dan kakinya, telapak kaki kanannya sekarang sembuh, sudah nggak sakit lagi, sakitnya hilang semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua jaringan-jaringannya, sel-selnya, tulang-tulangnya sekarang dialiri oleh aliran kehidupan, dialiri oleh Roh Kudus, membebaskan Ibu dari sakit penyakit. Tulangnya sekarang nyambung normal, sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang?
masih ada sakitnya sih, Tapi udah baik kan? lumayan. Sudah lumayan. Ibu sekarang udah bisa bangun dari tempat tidur? Iya, ini duduk dari atas tempat tidur. Oh ya, puji Tuhan. Roh Kudus, mari engkau jamah terus, jamah terus. Udah lumayan berapa persen, Bu? 50% ada? 30-an ya. 30-an, baru 30-an. Roh Kudus, mari engkau jamah Ibu Elizabeth tulangnya sekarang yang patah tersambung kembali normal. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan terus mengalir, mengalir, mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terima kasih Roh Kudus, engkau menyambungkan kembali tulangnya yang patah, tulang belakangnya sekarang nggak bonyok lagi, sekarang tulangnya nyambung normal. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan tulang belakangnya sekarang nggak sakit lagi, bebas dari rasa sakit. Kesembuhan mengalir terus, mengalir, mengalir. Dan juga kakinya normal, pinggangnya normal, telapak kaki kanannya normal, sekarang sudah nggak sakit lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih engkau menjamah terus membebaskan Ibu Elizabeth dari semua rasa sakitnya. Ibu Elizabeth bisa berdiri, bisa jalan dengan normal tanpa rasa sakit. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, mengalir, mengalir terus, mengalir membebaskan Ibu Elizabeth dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tulang belakangnya sekarang tersambung kembali normal, rasa sakitnya hilang, dan juga bahkan pinggangnya, kakinya sekarang rasa sakitnya hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan terus mengalir, mengalir, membebaskan Ibu Elizabeth dari rasa sakit, menyembuhkan, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Sudah mending, Kak. Sudah mending berapa persen? 50 lebih, 70-an. Oke, saya doa lagi ya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Ibu Elizabeth. Sekarang hambamu berdoa melepaskan kembali kuasa Tuhan atas Ibu Elizabeth dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Terima kasih Roh Kudus. Mari Engkau jamah kembali Ibu Elizabeth. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir, membebaskan Ibu Elizabeth dari semua rasa sakitnya. Tulangnya sekarang nyambung normal, sakitnya hilang semua dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya hilang semua sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Punggungnya sekarang bebas dari rasa sakit dalam nama Tuhan Yesus. Tulang punggungnya sudah normal, tersambung kembali dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya hilang sama sekali di punggungnya, bahkan pinggangnya, bahkan kakinya sekarang mengalir kuasa Tuhan. Dan telapak kaki kanannya sekarang nggak sakit lagi, sekarang bisa dipakai dengan normal, bisa jalan dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus sekarang, mengalir. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Engkau yang membebaskan Ibu Elizabeth dari kecelakaan, Engkau juga yang menyembuhkan, Engkau yang sudah menyambungkan kembali tulangnya yang patah. Hamba mengucap syukur, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menyambungkan kembali tulang yang patah di Ibu Elizabeth, di tulang punggungnya sekarang sudah nyambung kembali dengan normal. Dengan normal, dan bahkan sakitnya hilang semua dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya sudah hilang semua di punggungnya, sakitnya juga sudah hilang semua di pinggang dan di kaki kanannya. Sekarang sudah nggak sakit lagi, telapak kaki kanannya sudah nggak sakit, sudah bisa dipakai jalan dengan normal tanpa rasa sakit sama sekali. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kuasa Tuhan terus mengalir. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ibu mengucap syukur sama Roh Kudus, sama Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan Ibu. Ya, amin. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya, Ibu gimana sekarang? Lumayan sih, Wisan. Sudah. Ya, Udah baik. Tuhan sembuh.
Sudah gimana? Udah nggak sakit kayak tadi? Nggak seperti semula sih, lumayan sudahan. Sudah lumayan ya, puji Tuhan ya. Jadi udah bisa bangun dari tempat tidur? Ya, sudah. Ya, ya puji Tuhan. Gimana udah bisa jalan belum? Belum, masih telapak kakinya masih anu sih, agak sakit masih Oh ya, saya doa ya untuk telapak kaki. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Ibu Elizabeth. Saat ini hambamu berdoa untuk telapak kakinya yang sakit sekarang sakitnya hilang, tulangnya yang bermasalah sekarang tulangnya nyambung kembali, tulangnya dibetulkan sekarang, tulang kakinya yang bermasalah sekarang dibetulkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, tulang kakinya yang bermasalah, telapak kakinya yang bermasalah sekarang dibetulkan seperti semula sebelum kecelakaan dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang rasa sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya sembuh, sakit di telapak kakinya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir menjamah telapak kaki kanannya Ibu Elizabeth sekarang tulangnya dibetulkan kembali, semua otot-ototnya yang salah sekarang dibetulkan kembali posisinya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang rasa sakit di telapak kakinya sembuh, rasa sakit di telapak kakinya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Elizabeth bisa jalan kembali sekarang, bisa berdiri, bisa berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Ibu Elizabeth, Engkau sudah membebaskan dan menyembuhkan. Ya dalam nama Tuhan Yesus. Ibu, gimana sekarang telapak kakinya? Bentar. Ya enakan Kak. Enakan, ya puji Tuhan, udah bisa jalan. Ya ini berdiri. Ya, puji Tuhan ya, sudah bisa berdiri ya, puji Tuhan. Coba Ibu jalan. Ya, syaraf-syaraf di kaki kanannya ya, terima kasih Ibu Desi. Ya. Syaraf-syaraf di kaki kanannya berfungsi dengan baik, fungsi Ya, dengan Kak. sempurna dalam Ya, nama Tuhan amin. Yesus. Dalam nama Syaraf Yesus. sakitnya hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, Ya, makasih. Ibu jalan gimana? Sudah enggak seberapa sakit sih. Ya, puji Tuhan ya sudah. Puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau dahsyat. Amin. Amin. Oke, semangat Ibu Elizabeth, pasti banyak pikiran ya sampai bisa ditabrak. Ditabrak apa Ibu? Tabrak mobil? Mobil, saya diam-diam di belakang langsung ditabrak. Mungkin mobilnya lihat HP atau apa langsung nabrak gitu sih. Oh, ya ampun. Ya saya berdoa buat Ibu Elizabeth ya. Darah Yesus tutup bungkus Ibu Elizabeth Setiawan dan keluarga. Perlindungan Tuhan sempurna atas Ibu Elizabeth Setiawan. Setiap roh-roh kecelakaan jangan kembali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Saya usir keluar dari kehidupannya Ibu Elizabeth Setiawan. Roh maut, roh kecelakaan, engkau keluar dari anak Tuhan. Darah Yesus sudah tutup bungkus Ibu Elizabeth Setiawan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Elizabeth, semangat ya. Tuhan Yesus mengasihi doanya ya, Kak. Ya, sama-sama. Tuhan Yesus mengasihi Ibu, semangat. Amin. Amin. Oke, kalau begitu Bapak Ibu semua, terima kasih sudah ikut live ini. Ya, kalau begitu sudah cukup kayaknya ya. Kita berjumpa besok kembali pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Semangat! Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.